Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami di sini akan menyampaikan gagasan kami terhadap pengembangan objek wisata Taman Balai Kemabang Purwokerto. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rafael Pili, dengan NPM 210711297. Dan saya di sini ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rocky Sito dengan NPM 210711286 dan Marcella Averina dengan NPM 210711305. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk presentasi pada kali ini. Yang pertama, saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk desain poster yang sudah kami buat untuk objek wisata Taman Balai Kemabang Purwokerto. Poster ini bertujuan untuk mempromosikan objek wisata Taman Balai Kemabang Purwokerto, sehingga masyarakat yang berasal dari daerah luar bisa mengetahui tentang objek wisata Taman Balai Kemabang ini. Kami akan menyebarkan desain poster ini melalui akun sosial media kami, seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan yang lainnya. Lalu, mengapa kami memilih untuk menyebarkannya melalui sosial media kami? Karena menurut kami, masyarakat pada saat ini lebih senang atau lebih suka mencari referensi objek-objek wisata melalui akun sosial media. Lalu yang selanjutnya, tentang Balai Kemabang. Balai dan Kemabang merupakan kata asli dari daerah Banyumas. Kata balai sendiri berarti sebuah tempat yang biasa digunakan untuk duduk-duduk santai. Lalu Kemabang memiliki arti mengapung dalam bahasa Indonesia. Jadi, Balai Kemabang bisa diartikan sebagai tempat bersantai yang mengapung. Selanjutnya ada fungsi awal pembangunan. Taman Balai Kemabang Purwokerto ini pada awalnya digunakan sebagai taman rekreasi keluarga yang sangat ramah lingkungan dan sangat asri, sehingga sangat nyaman untuk tempat melepas kepenatan. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi dari Taman Balai Kemabang Purwokerto ini terletak di Kota Purwokerto, Banyumas, tepatnya di Jalan Karangkobar nomor 9, Gelempang, Banjarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kami akan menjelaskan terkait detail dari Taman Balai Kemabang. Yang pertama adalah tiket masuk. Untuk masuk ke Taman Balai Kemabang, pengunjung cukup membayar Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Biaya penjualan tiket ini nantinya akan digunakan pengelola untuk membayar karyawan, pemeliharaan area taman, dan kebersihan. Taman Balai Kemabang buka pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam WIB. Mengapa waktu buka ini bisa dikatakan cukup singkat? Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja dan tindak kriminal yang biasa terjadi pada malam hari. Luas taman ini sekitar 1,2 hektar dan kami rasa pengembangan dari taman ini cukup besar mengingat luas taman ini juga lebih dari cukup untuk dikembangkan. Biaya parkir untuk yang membawa sepeda motor yaitu Rp2.000 dan untuk yang membawa mobil yaitu Rp5.000. Taman Balai Kemabang mempunyai beragam fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung dalam melakukan kegiatan rekreasi bersama keluarga, seperti wahana permainan anak-anak berupa perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, toilet umum yang terletak di beberapa area taman, musola untuk pengunjung yang ingin menjalankan ibadah, jogging track bagi pengunjung yang ingin melakukan jogging, dan kolam ikan sedalam 1,6 meter yang nantinya pengunjung dapat memberi makan ikan. Objek wisata ini tentunya tidak lepas dari masalah. Kami menemui masalah secara keseluruhan dari objek wisata ini seperti kurangnya pencahayaan sehingga taman sepi pada malam hari karena masyarakat tentunya khawatir jika harus mengunjungi tempat yang minim pencahayaan pada malam hari. Penggunaan tas plastik yang tidak terkendali, terutama saat pengunjung membeli makanan dan minuman atau oleh-oleh yang kemudian plastiknya dibuang begitu saja di area taman. Objek wisata ini akibatnya menjadi tampak kurang ramah lingkungan.
Kurang beragamnya wahana permainan juga menyebabkan pengunjung merasa bosan berada di taman ini, terutama anak-anak. Kami juga mengamati kurangnya interaksi antar pengunjung karena kebanyakan pengunjung sekedar foto-foto di objek wisata ini. Kemudian sibuk mengunggah fotonya ke media sosial serta menanggapi komentar dari pengikutnya di media sosial yang melihat foto-foto mereka. Selain itu kami juga mengamati keamanan yang kurang memadai khususnya di area sekitar kolam, mengingat banyak juga pengunjung yang masih anak-anak. Di balik setiap masalah, tentu ada hal baik yang tersembunyi. Begitu juga dengan Taman Balai Kemambang ini. Di balik masalah-masalah tersebut, kami juga melihat berbagai potensi dari Taman Balai Kemambang yang dapat dikembangkan supaya taman ini menjadi lebih baik dan menarik banyak pengunjung. Yang pertama, yaitu lahan kosong, mengingat luas taman ini sekitar 1,2 hektar. Lahan kosong ini nantinya dapat digunakan untuk membuka food court yang para pedagang kecil dapat berjualan makanan di sini. Selain itu, lahan kosong ini juga dapat digunakan sebagai pusat oleh-oleh khas Banyumas seperti getuk dan keripik tempe. Kami juga mendapati adanya potensi dari keberadaan gazebo besar yang mengapung di Taman Balai Kemambang. Supaya gazebo ini tidak hanya digunakan pengunjung untuk duduk-duduk santai tanpa tujuan, gazebo ini dapat digunakan untuk menampilkan pertunjukan budaya setempat setiap malam minggu atau pada hari Minggu. Tujuannya supaya masyarakat semakin mengenal budaya daerah Banyumas. Air kolam di taman ini juga memiliki potensi yang besar, yaitu sebagai sumber cadangan air bersih dan juga dapat mencegah banjir karena kolam ini dapat menampung air hujan. Untuk mewujudkan pengembangan potensi dari Taman Balai Kemambang, kami menambahkan beberapa inovasi. Tujuannya untuk memodifikasi taman ini tanpa menghilangkan tujuan awal keberadaan Taman Balai Kemambang sebagai objek wisata di Banyumas. Pertama, kami akan menambahkan pencahayaan di area taman supaya masyarakat dapat berekreasi dengan tenang. Kami menggunakan lampu taman di area gazebo dan pinggir kolam, sedangkan untuk area lainnya kami akan menggunakan lampu jalan. Kedua, kami akan menambah beberapa wahana permainan baru. Namun, yang pertama menjadi prioritas kami yaitu wahana permainan biang lala. Mengapa kami memilih biang lala? Karena dengan adanya biang lala, pengunjung dapat menikmati wahana permainan di Taman Balai Kemambang sekaligus menikmati pemandangan Taman Balai Kemambang dari ketinggian. Kebaruan yang ditambahkan selanjutnya adalah dari segi keamanan. Kebaruan yang satu ini tidak kalah pentingnya dengan kebaruan yang lain. Dengan ditingkatkannya keamanan, pengunjung akan merasa nyaman. Karena jika taman ini cuma sebatas indah tetapi keamanannya sangat kurang, ini akan mengurangi minat pengunjung. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat Indonesia juga selalu mempermasalahkan mengenai sampah yang tidak terkontrol pada sebuah objek wisata dan tempat umum lainnya. Untuk itu, mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja dan tempat makan bagi para pengunjung selama berada di taman ini. Taman ini juga menyediakan tas belanja, tempat makan yang bisa didaur ulang atau dipakai kembali agar mengurangi sampah plastik jika pengunjung tidak membawa tas belanja dan juga tempat makan tersebut. Taman ini juga akan menambahkan jumlah tempat sampah di sejumlah titik agar jumlah sampah dapat terkelola dengan baik. Pada taman ini, kami sangat menjaga interaksi sosial antar manusia. Untuk itu, kami tidak menyediakan Wi-Fi agar pengunjung yang akan berkunjung dapat menikmati keindahan alam dan juga tidak terpaku pada gadget. Taman ini juga menyediakan rambu-rambu agar mengingatkan pengunjung agar tidak terpaku pada gadget dan lainnya. Di masa pandemi, kurangnya sumber pendapatan masyarakat umum menurun. Diakibatkan beberapa sektor pekerjaan tidak memperbolehkan bekerja dikarenakan dapat menimbulkan keramaian. Untuk itu, kami ingin membantu perekonomian UMKM masyarakat setempat dengan membuka food court atau outlet untuk berjualan oleh-oleh khas daerah setempat.
Dengan kondisi sekarang, masyarakat sudah bisa berkunjung ke objek wisata dan tempat umum lainnya. Ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara bertahap agar dapat membantu pemulihan ekonomi. Untuk menambah hiburan saat berkunjung ke taman ini, kami juga menyediakan pertunjukan seni setiap weekend. Agar di saat weekend biasanya akan ramai pengunjung, jadi pengunjung dapat terhibur sekaligus juga membantu masyarakat sekitar untuk tetap melestarikan budaya setempat seperti tarian, makanan khas, dan lain-lain. Untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dijelaskan di atas tadi, selama berada di taman ini, penggunaan plastik sekali pakai tidak diperbolehkan agar sampah-sampah plastik dapat terkendali. Melakukan beberapa penghijauan di lahan-lahan kosong guna menjaga kelestarian dan membuat lokasi taman menjadi sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas juga, interaksi sosial antar pengunjung sangat diharapkan. Untuk itu, Wi-Fi pada taman ini tidak kami sediakan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan juga fasilitas yang disediakan di tempat ini. Untuk menambah daya tarik pengunjung, diperlukan adanya pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di taman ini. Seperti pada wahana bermain, bisa dikembangkan agar lebih banyak wahana agar pengunjung tidak merasa bosan. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan pengunjung saat mengunjungi objek wisata yaitu berfoto. Untuk itu kami mengembangkan beberapa titik di taman ini untuk dijadikan spot foto agar pengunjung dapat bersuah foto untuk keperluan sosial media dan berbagai hal lainnya. Ini adalah denah dari Taman Balai Kemambang. Bisa kita lihat pada bagian tengah ini adalah kolam dan juga gazebo besar taman yang mengapung. Di bagian samping dari kolam juga terdapat taman dan juga wahana bermain. Dapat terlihat juga jalur yang dapat digunakan pengunjung untuk berkeliling di taman ini. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.